Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya izin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pembuatan kerupuk dari biji cempedak sebagai pengganti ikan pada pangan vegetarian. Untuk mata kuliah ini, mata kuliah penelitian pangan dan gizi yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Insinyur Adni Faridah, MSI. Oke, baik. Selanjutnya, untuk pendahuluannya, perlu kita ketahui kerupuk adalah makanan yang dijadikan sebagai pelengkap untuk berbagai makanan di Indonesia. Bahkan kerupuk juga dijadikan cemilan atau lauk masyarakat Indonesia. Biasanya kerupuk terbuat dari bahan dasar ikan atau hasil laut lainnya yang kemudian dicampur dengan tepung tapioka dan bahan penyedap serta diolah dengan waktu yang tidak singkat. Itu menurut Dedes Amer Tani Tias. Lalu padahal sebenarnya bahan dasar pembuatan kerupuk juga dapat memanfaatkan bahan-bahan hasil perkebunan. Salah satunya adalah biji cempedak. Biji buahnya sering diolah dengan cara direbus, kemudian dimakan. Namun tidak sedikit pula biji tersebut sering dibuang begitu saja sehingga menimbulkan limbah organik. Lalu untuk itu eh, peneliti muncullah suatu ide untuk membuat olahan kerupuk dari biji cempedak sebagai pengganti ikan pada pangan vegetarian. Ini merupakan suatu inovasi yang terbaru di mana mengganti bahan ikan menjadi biji cempedak. Artinya eh, bahan baku itu tanpa mengurangi cita rasa dari suatu produk, makanan, pemanfaatan bahan pangan lokal dengan biaya yang lebih murah. Tidak hanya itu, eh, tidak hanya itu saja, dengan dibuatnya produk pangan yang kita olah, pembuatan kerupuk yang berbahan dasar biji cempedak ini merupakan suatu alternatif ya, suatu alternatif lain bagi masyarakat yang alergi dengan ikan ataupun hasil laut lainnya. Tentunya untuk masyarakat yang vegetarian, tetapi mereka juga dapat menikmati kerupuk yang salah satunya adalah pelengkap pada bahan makanan. Lalu untuk identifikasi masalahnya sendiri, ada 3 poin, yang dimana poin satu itu banyak dari biji cempedak yang sering dibuang, sehingga menimbulkan banyak limbah yang sebenarnya masih dapat kita jadikan atau kita manfaatkan sebagai suatu produk yang memiliki nilai jual. Salah satunya adalah kerupuk dari biji cempedak. Itu sesuai dengan judul kita, pembuatan kerupuk dari biji cempedak ya. Selanjutnya ada beberapa masyarakat, ada yang alergi dengan produk makanan yang menggunakan bahan dasar hasil laut ataupun seafood, dan juga ada masyarakat yang hidup dengan pola vegetarian yang dimana hanya mengkonsumsi olahan dari makanan dan dari tumbuhan, sehingga dibuatlah alternatif lain agar orang tetap dapat menikmati produk itu, namun tetap melihat kandungan gizi yang terkandung di dalamnya. Lanjut yang ketiga, ada selama ini kebanyakan masyarakat Belitung hanya mengetahui olahan kerupuk itu banyak dibuat dengan menggunakan bahan dasar hasil laut seperti ikan, cumi, dan juga udang karena merupakan daerah pesisir. Padahal kerupuk sebenarnya juga dapat dibuat dengan menggunakan hasil perkebunan, salah satunya kerupuk biji cempedak, sehingga di sini penulis atau peneliti ingin menguji daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Lalu penelitian ini nantinya dilakukan di Belitung. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana proses pembuatan dari kerupuk dari biji cempedak dan bagaimana kandungan gizinya yang terdapat di dalam biji cempedaknya, di dalam kerupuknya, lalu bagaimana daya tarik dan minat konsumen pada produk kerupuk biji cempedak.
Nah, untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses dari pembuatan produk kerupuk biji cempedak, lalu untuk mengidentifikasi kandungan gizi pada produk kerupuk biji cempedak, lalu untuk mengetahui daya tarik dan minat konsumen pada kerupuk biji cempedak. Lalu dituliskanlah manfaat dari tujuan tadi, muncullah manfaatnya. Yang pertama, dengan mengetahui proses pembuatan kerupuk biji cempedak, yaitu untuk menambah variasi dan aneka kerupuk. Lalu untuk dapat mengidentifikasi nilai gizi pada produk kerupuk biji cempedak, dan mengetahui daya tarik minat konsumen terhadap produk kerupuk biji cempedak sehingga dapat diterima di pasaran serta dapat membuka lapangan pekerja bagi masyarakat sekitar. Ini untuk minat konsumen dan daya tarik ini lebih ditujukan kepada masyarakat yang vegetarian dan juga masyarakat yang alergi akan makanan yang berbahan dasar hasil laut. Selanjutnya kita masuk ke kajian pustaka. Perlu kita ketahui kerupuk atau kerupuk merupakan makanan ringan yang terbuat dari adonan tepung tapioka, kemudian dicampur dengan bahan perasa seperti udang dan ikan. Sebutan kerupuk di beberapa negara antara lain kerupuk, kerupuk, keropok di Indonesia, keropok di Malaysia, kropek di Filipina, ban phong tom di Vietnam merupakan makanan ringan atau snack di beberapa negara Asia menurut Anonymous tahun 2010. Kerupuk dibedakan atas dua jenis yaitu kerupuk kasar dan juga kerupuk halus. Kerupuk kasar diolah dari bahan baku tepung dengan penambahan bumbu-bumbu saja, sedangkan kerupuk halus diolah dari bahan baku tepung dan ditambahkan bumbu-bumbu juga bahan lainnya seperti udang dan telur dan lainnya sebagainya. Setiawan 1988. Kemampuan menyerap minyak pada proses penggorengan dipengaruhi oleh kandungan protein dalam kerupuk. Besarnya kandungan protein dalam kerupuk akan menyebabkan kemampuan serap minyak semakin kecil. Protein dapat mengakibatkan penurunan pengembangan amilopektin dalam pati sehingga akibatnya mengecilkan pori-pori yang terdapat dalam kerupuk saat digoreng. Karena pori-pori dalam kerupuk mengecil, minyak akan sulit untuk masuk ke dalam kerupuk. Dan kandungan minyak dalam kerupuk Oke, selanjutnya dari pengamatan, biji cempedak biasanya berukuran seperti ibu jari manusia, ditutupi semacam lapisan lilin yang berwarna coklat. Lalu biji ini memiliki tekstur yang padat dan berwarna putih untuk isinya. Bijinya mengandung karbohidrat dan juga protein menurut Departemen Kesehatan tahun 2009. Untuk kandungan karbohidrat pada biji cempedak ini eh, tidak mengandung gluten seperti pada kandungan gandum karena cempedak merupakan tumbuhan dari jenis Cerealia sehingga tepungnya aman untuk dikonsumsi. Segala kalangan kandungan protein yang tinggi dan bijinya dapat diunggulkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Apalagi tambahan perlakuan tertentu dalam proses pembuatannya akan menambah mutu tepung ini jika masyarakat dulu memilih terigu sebagai bahan untuk memenuhi kandungan gizi dikarenakan kandungan karbohidrat dan protein yang terdapat pada tepung terigu cukup tinggi, maka tepung dari biji cempedak ini pun memiliki kandungan karbohidrat dan zat gizi lainnya yang tak kalah tinggi dibandingkan dengan gandum. Selanjutnya kita masuk ke ya pengertian bahan pangan menurut peraturan pemerintah RI nomor 28 tahun 2004 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Secara umum, pangan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pangan hewani dan pangan nabati. Pangan hewani diantaranya daging, ikan, kerang, dan telur susu. Lalu dan untuk bahan pangan nabati diantaranya ada serealia, kacang-kacangan, sayuran, biji-bijian, madu, gula, dan lain-lain sebagainya.
Lalu untuk di dalam pangan terdapat unsur-unsur kimia tubuh yang biasanya dikenal dengan zat gizi berdasarkan jumlahnya dibutuhkan oleh tubuh zat gizi berbagai ke dalam dua golongan yaitu zat gizi makro dan juga zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah makanan utama yang meminat tubuh dan memberi energi. Zat gizi ini dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram. Zat gizi ini terdiri atas karbohidrat, lemak, protein. Sedangkan untuk zat gizi mikro terdiri komponen yang diperlukan agar zat gizi makro dapat berfungsi dengan baik. Zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil atau sedikit tetapi ada di dalam makanan. Zat gizi mikro menggunakan satuan miligram atau mg untuk sebagian besar mineral dan juga vitamin. Selanjutnya ada vegetarian. Vegetarian ini adalah gaya hidup seseorang yang tidak mengkonsumsi produk dari unggas, olahan laut, dan turunannya. Vegetarian ini hanya memakan olahan berasal dari tumbuhan, menurut Zulaifah dan Purwanti. Lalu vegetarian ini memiliki eh, dua penafsiran, yaitu sebagai kata benda atau kata sifat. Sebagai kata benda artinya manusia yang tidak mengkonsumsi daging dan hanya mengkonsumsi tumbuhan. Sebagai kata sifat, vegetarian artinya tidak berisi daging juga bisa dibilang asli vegetarian. Oke, untuk rangka berpikirnya kita masuk. Yang pertama kita mengetahui secara umum pembuatan kerupuk itu hanyalah menggunakan bahan dasar laut saja, padahal itu sebenarnya bisa kita gunakan bahan pangan lokal lainnya, salah satunya adalah biji cempedak. Lalu nantinya kita masuk ke identifikasi masalah, lalu kita rumusan masalah, tujuan manfaatnya, lalu dikembangkanlah menjadi resep, lalu prosedur pembuatannya, dan jadilah produknya atau hasil jadinya. Lalu untuk hipotesisnya sendiri berdasarkan dari teori yang dikaitkan dengan variabel penelitian ini, maka jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama terdapat perbedaan cara pembuatan kerupuk ikan dan kerupuk biji cempedak. Lalu terdapat perbedaan kandungan gizi antara kerupuk ikan dan kerupuk biji cempedak dan perbedaan tidak terdapat perbedaan daya tarik dan minat konsumen pada produk ikan dan kerupuk biji cempedak. Selanjutnya kita lanjut ke jenis penelitian. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Metode penelitian ini adalah pembuatan kerupuk biji cempedak nantinya sebagai pengganti ikan pada pangan vegetarian. Dan untuk tempatnya sendiri nantinya akan dilaksanakan untuk pembuatannya di laboratorium Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang yang akan dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Juni untuk proses pembuatannya. Oke, lanjutnya untuk alat-alat dan bahannya bisa kita lihat kegiatan produksi pembuatan kerupuk dari biji cempedak ini diperlukan beberapa alat dan bahan serta cara kerja. Berikut ini alat, bahan, dan cara kerja yang digunakan dan dilakukan dalam proses produksi. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk biji cempedak diantaranya cempedak rebus, kemudian dihaluskan, tepung tapioka, kaldu ikan, garam, merica, dan minyak goreng untuk menggoreng kerupuk. Kenapa dengan menggunakan kaldu ikan? Karena biar nantinya aromanya tetap aromanya ada khas dari ikannya, tetapi bahan utamanya adalah dari biji cempedak sehingga tidak menghilangkan bau ikannya walaupun itu tidak menggunakan bahan dasar dari ikan. Selanjutnya alat yang digunakan dalam pembuatan kerupuk biji cempedak berisikan panci, wajan, kom, sendok nasi, sendok makan, soda, saringan, blender, tampah, dan lain-lain.
Selanjutnya ada prosedur penelitiannya, sehingga dari prosedur penelitiannya ini perlu kita ketahui dulu untuk kandungan karbohidrat pada biji cempedak itu ada 36,7 gram. Biji cempedak ini mengandung tidak mengandung gluten seperti yang terkandung di dalam gandum. Karena cempedak merupakan tumbuhan dari serelia, sehingga tepungnya aman untuk dikonsumsi semua kalangan. Sehingga kita dapat membuat kerupuk dari biji cempedak dengan memisahkan antara isi dan biji cempedak, kemudian dicuci bersih, lalu kita rebus dan kulitnya kita kupas dan dipisahkan dari isinya, serta dihaluskan dengan blender, kemudian dicampurkan dengan semua bahan sampai tercampur rata. Kemudian kita olesi tangan dengan minyak, bagi adonan menjadi 4, serta setiap porsi adonan bentuk menjadi silinder dengan diameter 5 hingga 7 cm. Kukus adonan selama 45 menit dengan api kompor sedang. Adonan kerupuk yang sudah matang dan kencang dan melihat sedikit transparan. Jika sudah angin-anginkan, adonan yang disimpan di kulkas agar adonan tidak dipotong tipis-tipis seperti bentuk kerupuk sebelum digoreng. Iris adonan dengan ketebalan sekitar 2 hingga 30 meter, taruh di nampan eh, ceper, lalu lalu masuk ke tahap pengeringannya. Untuk tahap pengeringannya ini kita dapat menggunakan sinar matahari guna untuk mengembangnya kerupuk nanti pada saat digoreng ya. Lalu kita jemur 3 sampai 4 hari, tapi kita sesuaikan juga nantinya dengan pencahayaan yang ada di daerah masing-masing sampai kerupuk benar-benar kering dan dia tidak boleh berair atau ada kandungan air-airnya. Jadi emang harus benar-benar kering, kemudian siapkan wajan yang berisi minyak, kemudian digoreng kerupuk sampai mengembang dengan sempurna. Lalu untuk pengambilan data pada penelitian ini menggunakan beberapa panelis yang dijadikan sumber pengambilan data dalam penelitian digunakan analisis sensoris yang dimana dengan cara pengujian menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran tingkat penerimaan terhadap produk yang peneliti buat. Untuk mengetahui tanggapan panelis terhadap kesukaan produk, misalnya kerenyahan, rasa, aroma, dan juga tekstur, sehingga panelis dapat memilih suka dan tidak suka. Berikut borang uji kesukaan dari panelis. Lalu untuk analisis datanya sendiri, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 50 orang panelis semi terlatih yang ditujukan ke orang vegetarian dan juga orang yang alergi akan ikan pada setiap produk dengan borang lembar penerima sebagai acuan penilaian produk. Penilaian terdiri dari beberapa aspek yaitu uji organoleptik, kerenyahan, rasa, aroma, dan tekstur. Metode yang digunakan pada pengumpulan data adalah menggunakan uji kesukaan dan penerimaan pada produk. Penilaian pada produk dilakukan oleh beberapa panelis pada setiap produk dengan borang lembar penilaian kuesioner sebagai acuan penilaian produk. Penilaian produk terdiri dari beberapa aspek organoleptik. Penilaian organoleptik adalah penilaian berdasarkan penginderaan, yaitu kerenyahan, rasa, aroma, dan juga tekstur. Selanjutnya, data yang dapat diuji penerimaan produk merupakan data kualitatif yang dapat berisi tentang komentar panelis terhadap kerenyahan, rasa, aroma, dan tekstur. Sedangkan yang dimaksud dengan kuantitatif adalah analisis yang diperoleh dari hasil penerimaan 50 orang panelis terhadap produk inovasi yang diterima maupun produk kembangan yang tidak diterima. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan mengenai paparan PowerPoint saya dengan judul pembuatan kerupuk dari biji cempedak sebagai pengganti ikan pada pakan vegetarian. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.